Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Bu, bayinya sudah lahir setengah jam yang lalu, tapi plasentanya belum lahir. Jadi, saya akan berusaha untuk mengeluarkan plasentanya dengan cara memasukkan tangan ke dalam kemaluan ibu dan kandung ibu. Apakah ibu dan bapak bersedia? Saya bukan yang baik. Oke, terima kasih ya. Kemudian, memasang infus. Infus sudah terpasang. Lalu mengosongkan kandung kemih. Maaf ya Bu ya. Jika diraba penuh maka lakukan kateterisasi. Kemudian menjepit tali pusat kurang lebih 5 cm. Lalu tangan kiri menegangkan tali pusat, sementara tangan kanan masuk ke dalam introitus vagina dengan secara obstetrik menelusuri tali pusat sampai ke serviks. Kemudian meminta asisten untuk menegangkan tali pusat. Asisten bantu saya. Lalu tangan kiri penolong menahan fundus uteri agar tidak terjadi kolporasis. Lalu tangan kanan menelusuri tempat implantasinya plasenta. Kemudian melakukan penyisipan. Setelah berhasil melakukan penyisipan antara plasenta dan dinding rahim, maka lakukan pergerakan tangan ke kiri dan ke kanan sehingga melahirkan plasenta seluruhnya. Setelah plasenta lahir, maka meminta untuk asisten mengeluarkan plasenta. Bisa bantu saya asisten, tarik pelan-pelan. Tangan masih di dalam, kemudian melakukan pengecekan ulang apakah terjadi sisa plasenta, adakah sisa-sisa plasenta atau tidak. Kemudian mengeluarkan tangan secara perlahan. Setelah itu melakukan pemeriksaan plasenta lengkap atau tidak. Kemudian menaruh plasenta pada tempatnya dan merendam alat di dalam klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian menilai perdarahan dan kontraksi uterus. Setelah itu memeriksa tanda vital ibu. Maaf ibu ya, kita cek tensinya dulu ya. Kemudian cek nadi ibu selama 1 menit penuh dan cek pernapasan ibu. Bagaimana bu? Pusing bu? Tidak. Oke. Ibu boleh minum ya. Pak, tolong bantuin istrinya ya Kak ya. Setelah melakukan manual plasenta, maka dekontaminasi alat maupun diri penolong dengan cara masukkan alat ke dalam klorin 0,5%, berendam selama 10 menit, mencuci tangan di air klorin, kemudian membuka sarung tangan secara terbalik dan merendamnya selama 10 menit. Lalu penolong mencuci tangan dan kemudian menginformasikan kepada pasien dan keluarga bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Kemudian melakukan pendokumentasian. Bismillahirrahmanirrahim. KBI langkah pertama yaitu memeriksa kandung kemih. Jika kandung kemih penuh maka kosongkan dengan cara kateterisasi. Kemudian
memeriksa kontraksi uterus. Jika kontraksi uterus lemah, memberitahu ibu kontraksi ibu tidak baik, Bu. Kalau dibiarkan, ini bisa terjadi perdarahan. Saya akan berusaha memperbaikinya dengan cara memasukkan tangan saya ke dalam vagina ibu. Bagaimana, apa ibu bersedia? Iya. Baik, terima kasih. Kemudian mengganti sarung tangan dengan sarung tangan yang panjang. Sebelumnya mencuci tangan terlebih dahulu di cairan klorin. Kemudian tangan kiri diletakkan di atas perut untuk menekan uterus dari luar. Kemudian tangan kanan, buka ibu, maaf Bu, masuk ke dalam introitus vagina dengan cara obstetrik secara perlahan, memeriksa vagina dan serviks. Jika terdapat gumpalan darah atau sisa-sisa dari ketuban, maka dibersihkan secara perlahan dan tidak mengeluarkan tangan dari dalam vagina. Kemudian mengepalkan tangan dan menekan fornix anterior dari uterus, menekan ke arah bagian tangan luar yang menekan fornix posterior, sehingga seakan-akan uterus itu ditekan dari arah belakang dan arah depan. Kemudian tahan selama 5 menit KBI, lalu nilai kontraksi. Jika kontraksi membaik, maka pertahankan selama 2 menit. Jika kontraksi belum membaik, maka lakukan KBE. Meminta keluarga, Bu bisa bantu saya, Bu, gantikan tangan saya yang kiri. Ya, Ibu taruh tangan Ibu di sini, gantikan tangan saya. Kemudian membimbing, Ibu tolong kepal tangannya ya, Bu ya. Taruh di atas simpisis Ibu. Taruh di atas simpisis Ibu. Secara perlahan keluarkan tangan kanan dari vagina. Kemudian cuci tangan di dalam cairan klorin 0,5%, kemudian dibilas dengan cairan DTT, lalu mengeringkannya. Kemudian memberikan obat yaitu ergometrin 0,2 mg secara IE. Maaf ya Bu ya, kita kontak ya Bu ya jika Ibu tidak terindikasi darah tinggi, atau memberikan misoprostol 600 sampai 1000 mikrogram secara rektal. Kemudian memasang infus dengan cairan RL yang berisi 20 unit oksitosin, jarum nomor 16 atau 18. Habiskan cairan infus 500 ml dalam 10 menit pertama. Kemudian siapkan rujukan, meminta keluarga untuk mempersiapkan kendaraan dan pendampingan selama di perjalanan untuk ibu dan bayi. Kemudian lakukan KBI yang kedua selama 2 menit. Kemudian nilai kontraksi. Jika kontraksi membaik, maka pertahankan KBI selama 5 menit. Jika KBI yang kedua tidak berhasil setelah 2 menit, maka lakukan rujukan. Dampingi ibu ke fasilitas rujukan. Lanjutkan pemberian infus dengan cairan 500 cc ditambah dengan 20 unit oksitosin, dan jika tersedia habiskan 1500 cc cairan infus. Jika tidak sedia, maka lakukan tetesan sedang dan beri minum ibu untuk menghindari rehidrasi. Sekian, terima kasih.